Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat, salam takdim kami kepada para kiai, para sesepuh, dan para spiritualis yang berada di seluruh Nusantara dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya di channel Anak Sufi, yang dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebersamaan Dewi Kinasih dan Sang Kinasih Satrio Piningit. Bermula dari cerita manusia pilihan dititisi seorang raja. Sang raja mencari wadah barunya untuk dijadikan raganya. Raga sang raja mencari pasangannya, yaitu sang permaisurinya raja yang sangat dicintainya. Tidak lain yaitu untuk bersamanya menjalankan suatu amanah. Nantinya raga baru raja akan dipertemukan kembali dengan titisan raga baru dari sang permaisuri dan akan dipersatukan kembali ke dunia di zaman dan waktu yang berbeda. Walaupun awalnya mereka telah terpisah sejauh apapun, dan ketika apabila sudah mempunyai pendamping, masing-masing mereka akan tetap bersatu melalui jalan yang sudah ditakdirkan oleh Sang Kuasa. Karena titisan seorang raja sudah pasti memiliki dan didampingi istri batinnya. Karena seorang raja pada umumnya adalah orang spiritual yang mumpuni dan linuwih, seorang yang sakti mandraguna tentunya. Dan semua itu terjadi karena beliau sering melakukan tirakat, yang tirakatnya adalah tirakat sebanding tirakat tingkat dewa. Sehingga dalam pertapaannya sang raja itu didampingi malaikat. Ada juga kalanya didampingi sesosok dewi dari kahyangan. Sang dewi tersebut mendampingi raja sebagai daya kemampuan spiritualnya. Karena sang dewi adalah sang pendamping raja, gunanya untuk membantunya dalam segala hal. Sampai pada akhirnya sang dewi lalu dijadikan permaisuri oleh sang raja. Raga baru dari sang raja dan dari sang ratu permaisuri. Mereka memiliki masing-masing wahyu roh suci sang raja dan sang ratu, sehingga mereka akan menitis kembali ke alam dunia dengan wadah yang baru. Wadah yang benar-benar bersih hatinya, suci jiwanya. Keduanya memiliki kesamaan seperti dua raga satu jiwa, satu rasa, satu nasib, dan satu tujuan. Keduanya mempunyai kesamaan dan tugas yang sangat berat, yang tentunya belum terselesaikan sampai saat ini. Tanda-tanda mereka berdua dalam dipertemukan dimulai dari kebutuhan biologisnya yang akan merasakan tanda-tanda sebagai berikut. Memiliki suatu ikatan batin yang sangat erat, saling mengasihi dan saling menyayangi. Saat itu aroma wangi muncul dari keduanya. Mereka akan merasakan kenyamanan dan kasih sayang yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dari keduanya akan tumbuh aura spiritual yang mempunyai dan bisa memimpin dan membimbing orang-orang ke arah kebaikan. Mereka memiliki kisah perjalanan hidup dan nasib yang hampir sama, memiliki kesamaan dari sifat, sikap, perasaan batinnya, sehingga pemikirannya seperti satu jiwa dua raga. Memiliki kepedulian terhadap sesama makhluk sang pencipta kehidupan. Mereka memiliki empati, simpati, dan rasa belas kasih terhadap sesama. Dari keduanya, mereka memiliki karisma, wibawa, bijaksana dalam berucap, sehingga tentunya disukai para umat manusia. Namun, dari kesemuaan itu pasti tidak akan luput juga dari iri dengki segelintir orang yang benci terhadap mereka. Akan ada segelintir orang yang akan membencinya dalam mengolok-olok mereka. Dan inilah adalah garis kehidupan. Sebaik apapun diri kita, pasti akan ada orang yang tidak suka. Maka pelajarannya bagi kita adalah
Tetaplah berusaha berbuat baik tanpa harus menginginkan semuanya akan berbuat baik kembali kepada kita, karena penilaian orang terhadap kita itu hak mereka dan kita tak bisa memaksanya. Karena juga bagaimanapun jika seseorang telah merasa iri dengki kepada kita, sampai kapanpun mereka akan terus mencari celah titik hitam dalam hidup kita. Biarkanlah dan abaikanlah. Begitu juga dengan Sang Kinasih dan Dewi Kinasih. Dalam keadaan yang demikian, keduanya saling menguatkan dan bersama-sama menghadapi cobaan, ujian, derita dalam hidupnya. Keduanya dijauhkan dari keluarga, bahkan tidak memiliki kasih sayangnya dari orang tua. Dan keduanya tidak memiliki perhatian dari saudaranya. Keduanya dijauhkan dari anak-anaknya sendiri. Keduanya memiliki kesamaan dalam kegagalan demi kegagalan yang berlanjut. Namun, dengan ketabahan, kelapangan dada, kesabaran atas hidupnya yang jauh dari keduniawian serta harta benda, keduanya seakan-akan tenggelam dari dunia dan menjauh dari lingkungannya. Semua itu mampu mengarahkannya ke arah laku spiritual untuk mengungkap semua tugas misi amanahnya, yaitu untuk membawa umat manusia ke jalan yang benar, menyadarkan, memberi kedamaian dan keselamatan dunia. Nah, itulah kata sesepuh kami yang mengisahkan tentang pasangan batin titisan sang raja dan sang ratu pada wadah barunya. Hanya generasi penerus raja yang memiliki istri batin. Kami meyakini kesemuaan itu tentang kataan yang akan ada di setiap masanya dan ada di setiap belahan dunia. Diceritakan juga pada Serat Mahameru, Serat Dharmogandul, dan Serat Jayabaya yang meramalkan akan kembalinya masa keemasan, kembalinya jati diri Nusantara atau Nusantara, dan masa kembalinya kejayaan Nusantara. Meski hanya sebagian kecil orang yang mempercayainya, dan itu akan memang terjadi jika ada orang-orang yang putih jiwanya, yang akan terhubung dengan jiwa dan luhur di masa lalu. Sebagai daulat Satria Kinasih, Satria Srikandi, dan Panji-panji leluhur Nusantara, untuk sebagai yang terpilih, mengawal, menata, mengembalikan, mewujudkan kejayaan Nusantara. Mereka ada di penjuru negeri dari segala kalangan dan dari semua aura jiwa yang ada di Nusantara. Para kesatria itu, mereka akan menjalankan titah untuk memberikan keyakinan dan memberi angin pemahaman dari dalam menggerakkan hati mereka yang masih lupa dan lalai pada ajaran leluhurnya. Dan kini sudah mulai terpecahkan satu persatu belenggu dari kerasnya hati itu. Lambat laun, pelan mereka akan mempelajarinya perlahan-lahan. Hati mereka akan mulai tergerak sendiri tentang ajaran budi pekerti yang sejati. Meski masih dalam tahap permulaan, namun mereka itu sudah baik dalam fase proses ini. Semoga ke depan akan semakin baik untuk menuntaskan terwujudnya mimpi dari leluhur Nusantara. Mungkin sekian dulu. Yang terpenting bagi kita tetap fokus untuk berbuat baik, tetap fokus untuk melakukan hal-hal yang baik. Bersamaan dengan itu, seperti yang telah dikisahkan, bahwasanya Sang Ratu Adil, Sang Dewi Kinasih, dan Sang Satrio Piningit pun melakukan hal yang sama. Mereka mempunyai tugas yang berat. Kita pun harus berusaha untuk segera mewujudkan rencana-rencana tersebut, dimulai dengan diri kita masing-masing, agar tugas Satrio Piningit dan Dewi Kinasih semakin mudah dan tidak akan merasa berat lagi. Sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadi saya banyak kesalahan tutur kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.